Kehidupan yang beragam menimbulkan banyak cerita. Di kota ini, di Bekasi, ada macam-macam pekerjaan. Pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakatnya. Ada berbagai rupa, ada yang bekerja sebagai pedagang, supir, pekerja kantoran, dan profesi jalanan. Agus dan Firman adalah salah satu warga kota Bekasi yang bekerja sebagai penghibur jalanan. Kenalin, nama gue Agustian, anak Ranji, jalan lapangan bola. Nih teman gue nih. Kenalin, nama gue Firmansa, anak jalan lapangan bola Keranji. Alasan lu jadi boneka karakter apa nih? Ya gue pengen pengalaman aja di jalan, pengen nyari teman gitu. Lu jadi badut kayak gitu tuh udah berapa lama tuh bang? Gue kira-kira udah 2 bulan lah. 2 bulan? Agus dan Firman menjadikan profesi badut jalanan ini karena desakan kebutuhan ekonomi serta dampak dari pandemi COVID-19. Mereka harus banting tulang untuk bertahan hidup, dan mereka juga harus menahan lelah agar mereka dapat makan, serta memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Banyak sekali tantangan yang Agus dan Firman hadapi di jalan, seperti razia, premanisme, dan stigma masyarakat akan profesi manusia badut ini. Tapi apa daya Tuhan memberikan mereka kehidupan untuk berjuang, bukan untuk beruang atau bersenang-senang. Sebelumnya tuh lu sebelum terjun di jalanan tuh lu pernah kerja di mana? Gue pernah kerja pas lagi itu di proyek di toko baju. Jaga toko berarti. Toko baju, iya. Oke. Tuh gue paling ini 2 bulan gue kerja di situ. Karena nggak betah kan. Paling lama. Iya, gue juga udah lama hidup di jalan, jadi gue kalau kerja kurang betah. Biasa petakilan ya. Petakilan. Kayaknya pengen nongkrong sama teman-teman kayak gitu. Tantangan apa nih yang paling berat? Gua tantangan paling berat tuh kadang-kadang sih ada aja masalah di jalan, namanya ngamen di jalan kan kayak gitu, ribut apa. Cuman cuekin aja. Pernah gak sih lu dipalak sama anak pang atau? Wah, kalau dipalak sih gua alhamdulillah sih jarang, karena hidup di jalan kan begitu. Kalau ketemu sering ngobrol, ngopi kayak gitu. Nih lu berdua apa gimana nih? Gue berdua, kadang-kadang sih gua sendiri kalau lagi jalan jauh doang, kadang-kadang gue bete sendiri, ya kan? Gak ada temen ngobrol. Pendapatan sehari tuh berapa? Gue pendapatan tergantung, kalau di jalan kadang-kadang sih gue kalau jalan jauh tuh 300, 2,5. Paling gue kalau bentaran 80. 80.000. 80.000. Nah, kira-kira rute yang lu jalanin atau yang lu susurin tuh berapa jauh? Gue biasanya tuh paling jauh tuh kayak daerah-daerah Cilengsi, Bantar Gebang. Paling jauh tuh. Ngemper tuh berarti lu. Gue kalau ngemper jarang sih. Karena masih ada bini, ada anak, jadi beda. Sabtu Minggu doang. Iya. Berarti kalau ngemper weekend doang tuh, Sabtu sama Minggu. Sampai Minggu doang. Kalau sehari-hari Paling jalan biasa doang. pulang sore. Paling iya sore, kadang-kadang malam. Malam, paling malam banget, paling jam 10, jam 9. Tapi pernah gak sih lo ditangkap Satpol PP? Lah gue kalau ditangkap Kejar-kejar? alhamdulillah sih kagak. Paling kalau dikejar iya pasti. Namanya di jalan kayak gitu. Teguran gitu. Bentuk tegurannya tuh seperti apa biasanya? Paling gue ditegur jangan di jalan doang gitu, udah. Maksudnya masuk gang aja, nggak usah di jalanan. Oh, nggak usah di jalan protokol. Iya, berarti. nggak. Pengalaman terseru lo apa pas narik? Terseru dan terburuknya sih, coba ceritain. Ondel-ondel, pengamen gitar, badut. Yang paling menarik tuh apa tuh? Maksudnya entah kejadian lo nemu duit atau Kejadian gue ya nemu duit. Gue pernah tuh nemu duit pas lagi jalan, gue nemu 200 di jalan. Ondel-ondel ya. Iya. oh
Oh itu pas lagi ondel-ondel. Pas lagi ondel-ondel. Tergantung sih kalau di jalanan kadang-kadang gue suka kadang-kadang lagi itu gue nemu HP pernah sih. Nemu HP sama nemu duit gitu. Katanya lu juga nyewain kostum kan Ya, sehari. ya gue kalau nyewain kostum ya per hari gue 40, paling kalau sore tuh 30. Oh beda-beda. Beda-beda. Kalau per hari kan dari pagi ketemu malam. Kalau setengah hari kan sore sampai malam. Oh. Nah, iya beda. Berarti lebih murah di sore hari. Sore hari. Selain lu ngemper-ngemper di jalan gitu, pernah gak event-event kayak lu disuruh stay acara ulang tahun? Atau Panggilan. gua kalau panggilan jarang sih, paling kalau misalnya di jalan doang tiba-tiba dipanggil gitu kalau ada ulang tahun. Itu range harganya berapa tuh kalau Gua panggilan? kalau itu nggak nentu per jam. Kalau sejam paling gua hargain 200. Kalau badut, Kalau gua kalau ondel-ondel tuh paling 3,5. Kalau gua. kalau alat paling gede pakai seragam 1 juta. Oh kalau komplit gitu. Komplit ya. Harapan lu nih apa nih ke depannya buat badut yang lu jalanin, profesi yang lu jalanin, apakah lu nyaman? Lah, gua mah gimana ya? Kalau gua ada kerjaan lah gua kerja. Kalau misalnya gua ini mah gua badut. Tergantung ini juga sih. Ya kondisi lu ya. Kondisi ya. Tergantung ya. Negeri kita ini tak pernah luput dari masalah ekonomi. Pasti pada setiap tahunnya muncul fenomena-fenomena baru di penjuru negeri ini. Tak ayal jika yang melatar belakangi atau akar penyebabnya yaitu adalah karena faktor ekonomi. Kita semua dipaksa untuk terus hidup di saat semua harga kebutuhan sandang, pangan, dan papan meninggi setiap tahunnya. Tetapi inilah realitanya. Fenomena badut jalanan yang kian marak di Indonesia. Khususnya di kota Bekasi ini merupakan salah satu contoh bentuk krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Badut jalanan adalah manusia, dan mereka sama dengan kita.